Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini, ke majelis taklim ini. Kenapa kita harus bersyukur? Seperti yang saya sampaikan, sering sekali saya sampaikan bahwa orang yang mengaji, orang yang hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, di situ, di tempat ngaji itu hadir juga malaikat. Malaikat yang ikut duduk bersama kita. Sekarang ini pasti ada malaikat di sini. Di tempat ini pasti ada malaikat yang duduk bersama kita. Kita harus yakin ini. Karena apa? Ini adalah penjelasan dari Nabi. Nabi tidak pernah bohong, tidak pernah bohong. Maka pasti yang disampaikan Nabi pasti benar, pasti hak ya. Maka kita harus yakin sekarang ini ada malaikat. Nanti kalau kajian ini sudah ditutup, maka malaikat tadi langsung terbang kepada Allah, lalu mereka melapor kepada Allah bahwa di Sidoarjo pada jam ini, hari ini baru saja selesai diadakan kajian, diadakan pengajian, majelis ilmu. Maka Allah berfirman kepada para malaikat tadi yang melapor itu, Allah berfirman begini, wahai para malaikat, catatlah nama-nama mereka, saksikan olehmu bahwa aku, kata Allah, sudah mengampuni mereka semua. Maka itu mari kita berusaha untuk istiqomah ngaji, karena orang yang ngaji itu akan mendapatkan ampunan dari Allah, seperti janjinya Allah tadi di depan para malaikat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2626 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Rasulullah bersabda kepada para sahabat saat itu yang sedang berkumpul, akan jadi pemenang, akan menjadi juara kelompok mufarridun. Sahabat kalau ada penjelasan seperti ini langsung penasaran ya. Mereka langsung bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah al-mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, adz-dzakirunallaha katsira waz-dzakirati. Al-mufarridun itu adalah orang yang akan menjadi juara, itu adalah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki atau perempuan, oleh Nabi disebut sebagai al-mufarridun. Al-mufarridun ini menurut Nabi akan menjadi pemenang, akan menjadi juara, Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, momentum Ramadan ini, saya sering bilang momentum Ramadan ini, mari kita banyak berzikir kepada Allah. Di samping kita mau sholat tarawih, kita banyak baca Al-Quran, kita banyak memaafkan orang lain, kita banyak membantu orang lain, lalu kita banyak berinfak, bersedekah, juga kita perlu banyak berzikrullah, berzikir, lalu banyak juga bersolawat, lalu beristighfar, dan seterusnya ya. Amal-amal soleh mari kita perbanyak di bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita layak disebut orang
sebagai orang yang bertakwa. Siapa yang menyebut kita menjadi orang yang bertakwa? Allah ya, Allah. Kalau sama manusia itu tidak penting bagi kita ya. Yang penting itu Allah. Kalau Allah menganggap kita itu bertakwa, itu berarti sungguh kita sangat beruntung. Nah, jadi mari kita perbanyak zikir agar kita berhak disebut sebagai mufarridun, yaitu laki-laki atau perempuan yang banyak menyebut nama Allah ya. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain, perbanyak yang menyebut nama Allah. Karena di bulan Ramadan ini sangat mudah bagi kita untuk berzikir, maka mari momentum Ramadan ini kita manfaatkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan Quran surat 33 ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya ya. Zikir sebanyak-banyaknya. Di ayat yang lain disebutkan zikirnya di dalam hati. Kenapa kok di dalam hati? Agar banyak ya, agar banyak, agar tidak dipuji orang. Kalau kita zikir dalam hati itu di mana-mana bisa berzikir. Di angkutan umum kita zikir tanpa apa? Tanpa harus minta pujian kepada orang lain. Karena orang lain tidak tahu kalau kita di hati sedang berzikir. Perbanyak. Kita sedang kerja, kita berzikir. Wah, ini luar biasa ya. Kalau kita bekerja sambil berzikir. Ibu-ibu kalau sedang memasak sambil berzikir, itu luar biasa ya. Luar biasa. Sambil nonton TV berzikir, itu luar biasa. Jadi mari kita perbanyak zikir, zikrullah. Ini perintahnya di Quran surat 33 ayat 41. Bahkan kalau kita zikirnya di dalam hati, kita bisa saja berzikir di dalam kamar mandi. Kalau di dalam hati boleh kita menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Tapi kalau di lisan, di mulut, kita nggak boleh bilang Allah, Allah, Allah gitu di mulut, di dalam kamar mandi, tidak boleh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, cara berzikir tadi sudah saya sebutkan, yaitu di dalam hati. Sesuai dengan Quran surat ke-7 ayat 206. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Nah ini kita disuruh menyebut, kita disuruh berzikir, menyebut nama Allah di dalam hati, di dalam hati, dengan merendahkan diri dan rasa takut. Jadi kita tidak dalam keadaan seperti ngelamun, pikiran kosong lalu kita zikir ya. Tidak, tapi dengan kesadaran penuh, yaitu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, ini tidak mengeraskan suara. Makanya lebih baik kalau zikir itu di dalam hati. Di waktu pagi dan petang. Kenapa di waktu pagi dan petang? Kalau pagi yang kita sedang sibuk kita bisa berzikir, apalagi di waktu-waktu yang tidak sibuk, pastilah kita bisa berzikir. Dan waktu petang, di saat kita pulang kerja capek masih bisa berzikir, apalagi kalau tidak sedang capek. Maka itu mari kita latih hati ini untuk terus berzikir ya. Berzikir dengan sungguh-sungguh. Berzikir dengan merendahkan diri, dengan rasa takut ya. Merendahkan diri dengan rasa takut. Kalau kepada Allah itu kita harus merendahkan diri ya. Jangan bergengsi ria ya. Kalau kepada sama manusia itu namanya rendah hati ya. Nggak boleh pada sama manusia kita itu berendah diri, itu nggak boleh. Tidak boleh. Harus apa? Harus tetap tegak. Kita itu akan menang kalau ditolong oleh Allah. Maka yang penting pertolongannya Allah. Nah, kalau rendah hati itu berarti kita tidak sombong, itu boleh. Gampang minta maaf, gampang memaafkan, itu boleh. Jadi beda antara rendah diri dengan rendah hati ya. Merasa khawatir, berzikir dengan merasa khawatir. Tidak bisa sukses dunia maupun akhirat. Khawatir itu boleh. Ya Allah, jangan-jangan
saya nanti tidak sukses, jangan-jangan saya nanti tidak bisa masuk surga. Itu boleh ya, khawatir. Karena khawatir maka kita ibadahnya sungguh-sungguh, berdoanya sungguh-sungguh, bekerjanya sungguh-sungguh. Lalu setelah bersungguh-sungguh kita harus optimis bahwa kita akan sukses dunia akhirat. Jadi kita khawatir dulu agar bersungguh-sungguh. Setelah bersungguh-sungguh kita harus optimis bahwa Allah akan menolong kita. Seperti dulu yang pernah kita sampaikan, kita harus optimis jika bersama Allah. Kalau Allah sudah menolong kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Jadi sikap optimis itu sangat penting, sangat penting. Merasa dekat dengan Allah, ketika zikir dulu kita merasa dekat dengan Allah. Hati-hati, hati. Allah itu sangat dekat memang. Di satu ayat dikatakan apa? Bahwa Allah itu dekatnya, lebih dekat dengan urat leher kita, saking dekatnya, maka tidak perlu berteriak-teriak, kita tidak perlu berteriak-teriak. Nah, kalau kita sudah banyak berzikir, apa manfaat yang bisa kita terima? Salah satunya ada di Quran surat kedua ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, berzikirlah kepada Allah. Nah, itu perintahnya lagi di Quran surat 2 ayat 152. Apa yang kita dapatkan kalau kita bersyukur? Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yakinlah. Jadi ini ada yang kelewatan tadi. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Bagaimana kalau kita diingat Allah? Maka kalau kita sedang ada masalah, Allah akan datang menolong kita. Kalau kita sedang sedih, Allah akan datang menghibur kita. Tidak akan sedih lagi. Kita sedang butuh pertolongan Allah, Allah akan menolong kita. Itu harus kita tancapkan dalam hati, dan itu pasti terjadi. Makanya itu kita harus berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa kalau kita banyak berzikrullah, Allah akan mengingat kita dikala kita susah, dikala kita butuh pertolongan Allah, dikala ekonomi kita sempit dan lain sebagainya. Maka ibu bapak, mari kita berusaha keras, sekeras-kerasnya untuk memperbanyak zikrullah, menyebut nama Allah di dalam hati kita dengan merendahkan diri dan rasa takut, agar kita termasuk sebagai kelompok mufarridun, yaitu kelompok yang menang, kelompok yang menjadi juara di dalam ketaatan, juara di dalam derajatnya, ya, derajatnya pasti tinggi, juara dalam keikhlasan, juara dengan ketidaksombongan, juara tidak tersinggungan, dan banyak lagi ya, mudah memaafkan orang lain dan sebagainya. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.